Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tinta Ulama. Kali ini kami akan menelusuri negeri mayoritas penduduknya agama Islam yang ada di Rusia. Petarung UFC, Khabib Nurmagomedov asal Rusia menjadi sosok yang fenomenal setelah bertarung melawan Conor McGregor pada tanggal 6 Oktober tahun 2018 lalu. Khabib Nurmagomedov diperbincangkan banyak orang setelah memenangi laga melawan Conor McGregor. Nama Khabib Nurmagomedov menjadi terkenal setelah dirinya berhasil mengalahkan Conor McGregor dan mempertahankan gelar juara dunia kelas ringan pertarungan bebas UFC di arena Las Vegas. Khabib merupakan pegulat MMA yang lahir dan besar di Dagestan, Rusia. Ia tercatat tak pernah kalah dalam 27 pertandingan yang diikutinya. Keberhasilannya ini tak lepas dari pelatihan yang dilakukan ayahnya Abdulmanap Nurmagomedov yang terus melatih Khabib sejak usia 8 tahun. Republik Dagestan merupakan sebuah wilayah di pegunungan Kaukasus, Rusia. Dagestan memiliki populasi penduduk sebanyak 2,5 juta yang sebagian besar kaum Dagestan adalah keturunan Muslim Sunni. Islam datang ke tanah Dagestan sejak 1000 tahun silam. Islam dibawa oleh pasukan asing dari Arab, Persia, Turki dan Mongol. Tokoh penting yang tidak bisa dilepaskan dari besarnya Islam di Dagestan adalah keberadaan para Syamil atau ulama mujahid. Nama Dagestan memiliki arti tanah di antara pegunungan. Puncak pegunungan di beberapa wilayah tertentu hanya dapat diakses dengan menggunakan helikopter. Republik ini merupakan wilayah yang terdiri dari 40 etnis berbeda. Kebanyakan dari mereka adalah etnis Afar, Dargins, Kumis, Lezgis, dan Rusia. Namun, etnis Rusia hanya 10% diantaranya. Suku Afar merupakan kelompok etnis terbesar di wilayah ini. Hampir 1/5 penduduk Dagestan merupakan kelompok etnis Afar. Afar adalah etnis Muslim terbesar di Dagestan. Jumlahnya mencapai 800.000 jiwa dari 2,9 juta jiwa populasi di Dagestan. Ibu kotanya Dagestan, Makhachkala yang berada di wilayah pantai Laut Kaspia Rusia berhasil ditaklukkan oleh tentara Kekaisaran Rusia pada abad ke-19. Kota ini sekarang berfungsi sebagai pelabuhan perdagangan utama. Dilansir dari Reuters, Dagestan merupakan tempat kelahiran Imam Samil, seorang pejuang legendaris yang pada abad ke-19 mempelopori perlawanan sengit oleh suku Chechny dan Dagestan untuk penyebaran Kekaisaran Rusia. Namanya masih dihormati oleh banyak orang di kedua republik. Samil merupakan pejuang yang menolak pemerintahan Rusia selama 25 tahun. Dirinya sangat dihormati di Dagestan, sehingga banyak nama jalan dan beberapa tempat yang dinamai dengan namanya. Pada 1990-an, Panglima Perang Separatis dari negara tetangga Chechny secara terbuka memimpin operasi bersenjata di Dagestan pada beberapa kesempatan. Mereka menahan ratusan sandera di rumah sakit di berbagai kota Budenovsk dan Kislyar. Puluhan orang tewas akibat serangan itu. Sebanyak 90,6% masyarakat Republik Dagestan adalah Muslim mazhab Syafi'i, sementara sisanya memeluk agama Kristen. Selain itu terdapat pula warga yang memeluk agama Yahudi meski dalam jumlah kecil. Setelah revolusi Bolshevik, Kekhalifahan Utsmani di Turki memerdekakan Azerbaijan dan Dagestan. Mereka kemudian membentuk sebuah republik bersama dengan nama Republik Pegunungan Kaukasus Utara. Dagestan merupakan tempat yang memiliki banyak keberagaman etnis. Setidaknya 40 etnis dengan berbagai bahasa menempati wilayah tersebut. Selama berabad-abad, Muslim Dagestan didominasi oleh golongan Sunni, dan kemunculan tasawuf di Dagestan dimulai pada abad 14. Sufisme telah menjadi aktivitas keseharian di negeri tersebut. Dalam sejarah bangsa Dagestan, Islam merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dengan budaya mereka. Salah satu contoh terlihat pada abad 19, perjuangan pembebasan yang dipimpin Samil ulama sekaligus mujahid pada tahun 1797 sampai tahun 1871 serta pemberontakan pada 1877.
Dagestan memiliki salah satu masjid yang sangat terkenal di wilayah tersebut, Masjid Juma Makhekala yang dapat menampung hingga lebih dari 16.000 jamaah. Masjid Juma Makhekala itu juga mempunyai ikatan dengan Masjid Biru di Istanbul, Turki. Masjid Juma disebut sebagai adik dari Masjid Biru. Masjid ini merupakan salah satu destinasi wisata di Dagestan. Tidak jarang para wisatawan yang mengunjungi masjid tersebut bersuah foto di lingkungan masjid. Tinggal di daerah pegunungan membuat sebagian besar Muslim Dagestan mencari nafkah dengan bercocok tanam. Tak heran, aneka hasil kebun dijual di sini. Ada sekitar 14 etnis yang hidup di wilayah Dagestan. Salah satunya adalah suku Afar, kelompok Muslim yang menghuni desa Rahata. Afar adalah etnis Muslim terbesar di Dagestan. Jumlahnya mencapai 800.000 jiwa dari 2,9 juta jiwa populasi di Dagestan. Jika para wanita sibuk jual beli, kaum pria lebih menggunakan kesempatan di pasar mingguan Rahata untuk saling bercerita dan menjalin tali silaturahmi. Wanita di desa Rahata, selain menjadi ibu rumah tangga, juga bekerja sebagai pembuat kerajinan jubah tradisional bernama burka. Jubah burka terinspirasi dari seragam pasukan tentara Rusia pada abad ke-18 ketika Perang Kaukasus pecah di Dagestan. Terbuat dari bulu domba, membuat jubah burka terkenal akan daya tahannya menghadapi cuaca dingin ekstrim di Rusia yang bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Setelah terbukti ampuh, jubah burka semakin populer dipakai pengembala ternak di wilayah pegunungan Kaukasus. Di Dagestan, hanya desa Muslim Rahata dan desa Andi yang hingga saat ini masih membuat kerajinan burka. Faktanya, hanya orang-orang dari desa inilah yang punya kemampuan membuat burka dengan kualitas terbaik. Hingga saat ini, burka masih dibuat dengan cara tradisional di desa Rahata. Belum adanya sentuhan mesin dalam proses pengolahan bulu domba, memberi kesempatan wanita Muslim di Rahata untuk bekerja dan tetap mengurus keluarga. Bagi wanita Muslim Rahata, bekerja sebagai pembuat burka menjadi satu-satunya pilihan untuk mendapatkan tambahan uang bagi keluarga. Sulitnya akses menuju desa Rahata menjadi alasan utama desa ini jarang mendapatkan sentuhan modernitas. Di sisi lain, keterbatasan akses menuju Rahata justru menjadikan desa ini kental dengan nilai-nilai Islami. Meski terletak di wilayah pegunungan dan jauh dari modernitas, namun pendidikan bagi warga Muslim Afar tetap yang utama. Ini bisa dilihat dari fasilitas sekolahnya yang memadai. Ada sekitar 100 siswa yang belajar di sekolah ini. Selain mendapatkan mata pelajaran umum, mereka juga diajarkan berbagai hal berkaitan dengan Islam. Dahulu, sebelum diambil alih oleh Uni Soviet, Dagestan punya puluhan madrasah yang menelurkan ratusan guru agama Islam. Kini, hanya sedikit madrasah yang tersisa. Sebagian besar madrasah di Dagestan hancur dan diubah menjadi sekolah umum yang diawasi oleh negara. Di sekolah ini, para murid tidak diharuskan memakai seragam. Namun, wanita wajib untuk memakai kerudung dan mengenakan pakaian yang sopan. Tidak seperti di madrasah, di mana murid laki-laki dan wanita dipisahkan. Di sekolah umum desa Rahata, murid laki-laki dan wanita belajar di dalam ruangan yang sama, tetapi dipisahkan kelompoknya. Selain terkenal akan pembuatan jubah burka, Rahata juga menjadi salah satu desa di Rusia yang memproduksi selai urbeh dengan cara tradisional. Selai urbeh merupakan kebanggaan orang Dagestan. Konon, selai urbeh terbaik dari Rusia dihasilkan di desa ini. Selai urbeh terbuat dari beragam biji-bijian yang tumbuh di kawasan Dagestan, seperti biji popi atau tanaman linen, biji buah aprikot dan biji bunga matahari. Hampir sepanjang tahun, para wanita Dagestan terus memproduksi selai urbeh, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Pada bulan ini, biasanya angka permintaan selai urbeh semakin meningkat. Meski pekerjaan wanita-wanita desa Rahata tidak mudah dan melelahkan, mereka tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk salat dan mengingat Allah SWT.
Sahabat Tinta Ulama, demikian sudah perjalanan di Dagestan menyisakan banyak kisah. Bagaimana Islam memberi warna dalam kehidupan. Juga membuktikan bagaimana sebuah hadis diriwayatkan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Terima kasih atas partisipasinya dalam menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan bagikan video pengetahuan ini agar orang lain mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.